Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Zahro Isniatun, NIM B11 2019 06122. Di sini saya memenuhi tugas praktikum manajemen operasional yang akan membahas mengenai makalah yang saya buat tentang peramalan atau forecasting UMKM Faiza Collection. Kemudian masuk kepada materi. Yang pertama yaitu peramalan. Apa itu peramalan? Peramalan merupakan teknik yang digunakan untuk memperkirakan suatu sistem di masa yang akan datang. Peramalan diperlukan oleh suatu perusahaan karena setiap keputusan yang diambil dapat mempengaruhi keadaan di masa yang akan datang. Menurut horizon waktunya, peramalan dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, peramalan jangka pendek. Peramalan ini digunakan untuk merencanakan pembelian, penjadwalan kerja, jumlah tenaga kerja, tingkat produksi, dan lainnya. Jangka waktunya hingga 1 tahun, tetapi umumnya kurang dari 3 bulan. Yang kedua, peramalan jangka menengah. Peramalan ini digunakan untuk merencanakan penjualan, anggaran produksi, dan anggaran kas. Jangka waktunya yaitu bulanan hingga 3 tahun. Yang ketiga, peramalan jangka panjang. Digunakan untuk merencanakan produk baru, pengembangan pabrik, dan juga lead bank. Jangka waktunya di atas 3 tahun untuk peramalan jangka panjang ini. Lalu ada juga jenis-jenis peramalan. Yang pertama yaitu economic forecast, di mana jenis peramalan yang merencanakan indikator ekonomi yang berguna membantu organisasi untuk menyiapkan peramalan atau inflasi. Yang kedua ada technological forecast, di mana jenis peramalan jangka panjang yang memperhatikan tingkat kemajuan teknologi. Yang ketiga ada demand forecast, di mana jenis peramalan yang meramalkan penjualan suatu perusahaan pada setiap periode dalam horizon waktu. Selanjutnya ada metode-metode peramalan. Yang pertama itu ada metode peramalan kualitatif. Metode ini umumnya bersifat subjektif, dipengaruhi oleh intuisi, emosi, pendidikan, dan pengalaman seseorang. Oleh karena itu, hasil peramalan dari satu orang dengan orang lain dapat berbeda. Meskipun demikian, peramalan kualitatif dapat menggunakan teknik atau metode peramalan, yaitu yang pertama ada juri dari opini eksekutif, yaitu teknik peramalan yang meminta segolongan kecil manajer tingkat tinggi dan menghasilkan estimasi permintaan kelompok. Yang kedua yaitu metode Delphi, teknik peramalan yang menggunakan proses kelompok atau expert, employer, dan responden di mana para pakar melakukan peramalan. Yang ketiga yaitu komposit tenaga penjualan. Teknik peramalan berdasarkan prediksi tenaga penjualan terhadap besarnya penjualan yang memungkinkan di masa yang akan datang. Yang keempat yaitu survei pasar konsumen. Metode peramalan yang meminta input dari para konsumen mengenai rencana pembelian mereka di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu metode kuantitatif. Metode peramalan kuantitatif dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu metode series waktu atau metode deret berkala atau time series. Metode yang dipergunakan untuk menganalisis rangkaian data yang merupakan fungsi dari waktu. Metode time series terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pendekatan naive, teknik peramalan yang mengasumsikan permintaan periode berikutnya sama dengan permintaan pada periode terakhir. Yang kedua yaitu moving average, metode peramalan yang menggunakan rata-rata dari sejumlah data terkini untuk meramalkan periode mendatang. Yang ketiga penghalusan eksponensial, suatu teknik peramalan rata-rata bergerak dengan pembobotan di mana titik-titik data dibobotkan oleh fungsi eksponensial. Yang kedua yaitu metode asosiatif, metode yang mengasumsikan variabel yang diramalkan menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dengan satu atau beberapa variabel. Metode asosiatif ini dibagi menjadi 3, yaitu trend projection, metode peramalan yang menyesuaikan sebuah garis tren pada sekumpulan data masa lalu dan kemudian diproyeksikan dalam garis untuk meramalkan masa depan. Yang kedua simple linear regression, model matematis garis lurus yang menjelaskan hubungan fungsional antara satu variabel terikat. Yang ketiga, koefisien korelasi, suatu teknik statistik untuk menentukan kekuatan hubungan antara dua variabel. Estimasi data penjualan dari 6 bulan terakhir tahun 2020 hingga 2021 UMKM Faiza Collection. Yang pertama yaitu bulan September 2020 dengan penjualan 300. Lalu Oktober 2020 dengan penjualan 340. Pada bulan November 2020 penjualannya 320.
Desember 2020 dengan penjualan 315, Januari 2021 dengan penjualan 355, dan pada bulan Februari 2021 dengan penjualan 365. Langkah-langkah dalam pengerjaan POM dengan dua metode yang menurut saya itu penting, yaitu metode knife dan metode moving average. Langkah pengerjaan POM dengan metode knife. Pertama, buka aplikasi POM, lalu masuk ke forecasting, kemudian pilih time series analysis, lalu isi nama usaha, kemudian klik OK, lalu isi data penjualan dan pilih metode knife. Kemudian pilih solve dan akan muncul hasilnya. Dari hasil tersebut, kemudian diklik pada graph, lalu akan muncul grafik data penjualan metode knife. Kemudian yang kedua ada metode moving average. Yang pertama langkahnya sama, membuka POM terlebih dahulu, kemudian pilih time series analysis, lalu isi nama usaha, kemudian klik OK, lalu isi data penjualan, pilih moving average. Kemudian setelah itu akan muncul data yang dihasilkan, lalu pilih graph untuk menunjukkan grafik penjualan dengan metode moving average. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.